Sword of Coming, episode 126. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yo mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Menghancurkan penghalang surgawi, pedang itu mendarat di jalan di depan kediaman mewah itu. Sementara itu, jejak ki pedang yang panjang bagai komet tak kunjung menghilang, bahkan setelah pedang itu menyelesaikan perjalanannya menembus udara dan penghalang yang kuat. Sebaliknya, jejak itu tetap bertahan bagai sinar matahari yang menyilaukan, menembus ruangan yang suram dan tak bernyawa. Seolah-olah bertemu dengan seorang teman lama di kota asing, keledai putih itu mulai berlari riang mengitari pedang itu. Nyonya Chu jelas tercengang. Sebagai pemilik gunung dan sungai ini, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pedang ini lebih dari siapapun. Fondasi gunung bergetar, dan air di sungai mendidih. Jika ia tidak menggunakan auranya untuk menyelimuti kediaman di belakangnya, kemungkinan besar hampir 1000 lentera yang tergantung di dalamnya juga akan padam dalam sekejap. Hantu perempuan itu terkejut sekaligus murka. Ia tidak melihat ke arah pedang itu mendarat, dan malah menatap tajam ke arah retakan yang tak tergantikan di langit gelap. Pada saat yang sama, butiran-butiran darah mulai merembes keluar dari gaun pengantinnya yang merah menyala. Layaknya butiran air yang mengalir di atas daun teratai, semakin banyak darah yang merembes dari gaun pengantinnya, yang akhirnya menyatu membentuk genangan. Dia melambaikan lengan bajunya dan meraung marah, siapapun yang berani melanggar, hukuman mati. Pedang abadi yang kurang ajar, akan kupenggal kepalamu dan kutanam di kebunku. Akan kubuat kau menjalani hidup yang menyiksa selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tawa keras terdengar dari kejauhan, dan akhirnya, suara ini berkumpul di pedang terbang itu. Suara ini tak hanya lembut dan jujur, tetapi juga memiliki pesona yang unik. Seolah-olah angin musim semi yang lembut menerpa mereka, seperti seorang murid bangsawan yang menceritakan kisah romantis. Namun, kebanggaan yang membumbung tinggi dalam suara itu tak tersamarkan saat berkata, "Tunggu sebentar, gadis muda. Tubuh fisikku belum sepenuhnya stabil, jadi aku tak mampu bergerak secepat pedang terbangku. Namun, aku penasaran seperti apa pemandangan di tamanmu. Kebun saya tidak luas, dan pemandangannya juga tidak istimewa. Tapi, cukup bagus untuk menanam satu kepala tambahan." Wajah pucat pasi hantu perempuan itu berubah menjadi ungu pucat dan semakin menakutkan. Senyumnya menyeramkan, dan dua aliran air berwarna merah darah menyembur dari lengan bajunya yang lebar dan mengalir deras menuju celah di langit. Pedang datang, kotoran mereda. Seseorang berseru dengan keras. Penghalang padat itu bergetar hebat. Setelah melesat ke atas dan bertemu di celah langit, kedua aliran darah itu tiba-tiba pecah dan melesat ke segala arah. Rasanya seperti hujan darah. Hantu perempuan itu menggigil, dan ia mengibaskan lengan bajunya pelan. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya kembali membasahi lengan gaun pengantinnya. Seorang pemuda berjubah putih turun dari langit. Di sekelilingnya diselimuti aura putih pekat, seolah-olah ia dikelilingi kabut danau yang luas atau energi astral puncak gunung. Rambutnya diikat, namun tidak dihiasi jepit rambut maupun mahkota. Jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan membentuk pedang, dan dari tubuhnya terpancar kolom ki pedang yang agung, setebal lengan berotot. Ini adalah kolom ki pedang yang menyilaukan, bagaikan naga banjir putih yang melesat cepat di sekitarnya. Tetesan darah dan aura gelap kekotoran langsung menghilang setelah terkena ki pedang yang bersinar ini. Pemuda tampan yang tampak tak lebih dari 30 tahun itu dengan anggun mendarat di antara hantu perempuan dan sekelompok anak-anak yang dipimpin Chen Pingan. Dengan suara mendesing, pedang terbang di tanah itu melesat ke sisi pria itu, dengan ujung bilahnya tepat mengarah ke plakat bertuliskan "Air Indah Angin Mulia". Pria itu menarik kedua jarinya, menyebabkan kolom ki pedang yang kuat dan tampak nyata itu sejenak goyah. Ia menoleh ke belakang, dan tiba-tiba tersadar ketika melihat gadis kecil berbaju merah dengan rak buku bambu kecil. Ia tiba-tiba teringat bahwa barang lama yang pernah menemaninya melewati suka dan duka selama bertahun-tahun sudah bukan miliknya lagi. Senyum riang tersungging di wajahnya, dan dengan lambaian tangannya, rak buku bambu hijau Li Baoping bergetar pelan. Labu perak kecil yang tersembunyi di dalamnya bergetar pelan, dan sebuah pedang terbang seputih salju yang panjangnya hanya 2 inci melesat keluar dari labu pemeliharaan pedang. Pilar ki pedang dengan enggan terbang di dalam pedang terbang itu. Setelah itu, pedang terbang itu dengan cepat melesat menuju glabella pemuda itu, menghilang dalam sekejap. Sang dewa pedang memijat dahinya dan berkata dengan geli, "Kenapa kita tidak menganggap seluruh benua ini sebagai rumah kita di masa depan? Kau bukan lagi gadis muda yang menunggu pernikahan di kamarmu, jadi kau tak perlu terus-menerus mengurung diri di gedung itu."
Ada langkah riang pada keledai putih itu ketika ia menghampiri pemuda itu dan dengan penuh kasih sayang menyentuh bahunya dengan kepalanya. Pria itu tersenyum tipis sambil mengulurkan tangan untuk mengelus kepala keledai putih itu. Lama tak berjumpa, kawan lama. Aku sungguh merindukanmu. Setelah pemuda itu masuk dengan paksa, celah di langit perlahan tertutup. Namun, hal ini telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual dari pegunungan dan sungai. Hanya dalam sekejap, energi yang terkumpul selama hampir 50 tahun terbuang sia-sia, berubah menjadi udara yang tak lebih dari sekadar polusi. Nyonya Chu kembali tenang, lalu mencibir, pedang di pinggang, pedang ki eksternal, dan pedang terbang terikat. Masing-masing lebih kuat daripada yang pertama. Sungguh pedang abadi terestrial yang luar biasa. Kau mungkin bukan dari Kekaisaran Li Agung, kan? Pedang abadi yang tiba-tiba muncul entah dari mana tersenyum tipis dan menjawab, aku tak lebih dari rumput liar tak berakar, seseorang tanpa akar dan ikatan. Namaku tak layak disebut. Setelah mengatakan ini, pria itu tidak hanya menoleh, tetapi juga membalikkan seluruh tubuhnya, dengan berani memperlihatkan punggungnya kepada hantu perempuan itu. Baru saja keluar dari pengasingannya, suara abadi pedang duniawi itu terdengar lembut saat ia menjelaskan, aku bisa dianggap sebagai teman Liang. Mehem, hanya sedikit. Sisi lain dari hubungan kami adalah aku menjadi muridnya. Namun, sayang sekali Liang tidak mau mengakui hal ini. Dia bilang sifatku terlalu teliti, dan aku juga terlalu lembek dalam menangani masalah. Karena itu, aku tak pernah cukup cepat menghunus pedangku. Dia tak tega mempermalukan dirinya sendiri dengan mengakuiku sebagai muridnya. Bagaimanapun, aku bergegas dari jauh karena merasakan kehadiran teman lamaku dan juga anomali di dalam labu pemelihara pedang. Maaf aku bertanya, tapi di mana Liang? Dan siapa kalian, anak-anak? Kami juga teman Liang, jelas Chen Pingan. Labu itu diberikan kepada Li Baoping oleh Liang, dan Li Huai bertanggung jawab untuk menjaga keledai itu. Soal kemana Liang pergi, aku yakin kau akan mendengarnya nanti. Dibandingkan dengan hantu perempuan itu, Li Huai, yang selalu diliputi pikiran-pikiran aneh, merasa jauh lebih akrab dengan dewa pedang duniawi yang mengaku sebagai teman Liang. Menurutnya, bukankah teman Liang juga akan menjadi temannya? Dalam hal apakah dia seorang dewa atau bukan, mungkinkah ini lebih penting daripada fakta bahwa mereka berteman? Namun, insiden di kapal telah membuat Li Huai trauma, dan ia tak berani lagi bicara sembarangan. Meskipun demikian, ia terus memberi isyarat kepada keledai putih itu dengan matanya. Pendekar muda itu mendengarkan penjelasan Chen Pingan dengan penuh perhatian, dan akhirnya mengangguk dan berkata, saya sebagian besar mengerti situasinya sekarang. Hampir semua orang menyadari getaran tiba-tiba namun ringan yang berasal dari bumi. Seolah-olah Ao sedang memutar tubuhnya, dan seolah-olah pegunungan itu akan runtuh. Catatan, Ao adalah makhluk mitos dengan kepala naga dan tubuh ikan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi hantu perempuan itu berubah drastis. Ia ingin pergi, tetapi ia mendapati bahwa pedang terbang yang terikat telah menutup jalan mundurnya. Pedang terbang seputih salju telah tiba 1 meter di depan dahinya pada waktu yang tidak diketahui. Ia dipenuhi amarah, dan meraung, Menteri Istana Han, Dewa Sungai Agung Sungai Bunga Bordir, apa kalian berdua tidak akan melakukan apapun tentang ini? Jika Dewa Yin itu benar-benar memutuskan akar gunung di sini, bukan hanya Sungai Bunga Bordir dan 2 sungai besar lainnya yang akan terpengaruh, tetapi Gunung Gotabel, Sungai Jimat Besi, dan Sungai Kumis Naga di utara mana yang akan selamat? Siapa di antara mereka yang tidak akan terpengaruh? Sambil memegang lentera merah besar di tangannya, berdiri seorang lelaki tua di langit di balik penghalang. Ia terkekeh dingin dan menjawab, Nona Chu, kemana perginya sikapmu yang mengesankan dan percaya diri? Ekspresi hantu perempuan itu menjadi muram. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang dewa berbaju zirah dengan ular biru melilit lengannya. Ia datang untuk meredakan suasana, agar tidak terjadi konflik antara Menteri Istana Han dan hantu perempuan yang akan memengaruhi nasib Kekaisaran Li Agung. Suaranya terdengar serius saat berkata, Nyonya Chu, Menteri Istana Han dan saya dapat meminta Dewa Yin untuk menghentikan tindakannya memotong akar gunung. Namun, kami berharap Nyonya Chu tetap tenang dan menahan diri dari ucapan yang provokatif. Hantu perempuan itu tersenyum dan menjawab, bagaimana jika aku ingin bertarung dengan pedang abadi yang agung ini? Apakah ini juga permintaan yang provokatif? Menteri Istana Han terkekeh marah dan meludah, oh, sungguh baik hati Anda, Nyonya Chu. Saya benar-benar mendapat pelajaran berharga hari ini. Baiklah, baiklah. Kementerian Ritus Kekaisaran Li Agung pasti akan berterima kasih kepada Anda di masa mendatang. Kau hanyalah seorang menteri istana yang hina, tapi masih berani mengucapkan kata-kata yang begitu sembrono dan mengancam.
Apa kau mencoba menakut-nakuti anak kecil? Cibir hantu perempuan itu. Kau baru berhak memerintahku setelah kau menjadi menteri yang bertanggung jawab atas Kementerian Ritus. Ular biru di lengan Dewa Sungai Agung mendesis cepat, mengirimkan gumpalan kabut putih ke udara. Dewa Sungai Agung jelas lebih mengenal istana kekaisaran dan arah masa depan kekaisaran Li Agung daripada hantu perempuan yang menyendiri itu, dan ada ketidaksenangan di wajahnya saat ia memperingatkan, Nyonya Chu. Hantu perempuan itu menutup mulutnya dengan tangan sambil terkikik. Pada saat yang sama, ia sedikit berbalik dan memegang gaunnya dengan tangan satunya, membungkukkan badan dan berkata, kalau begitu, aku minta maaf kepada Tuan Han. Wajah lelaki tua itu merah karena marah, namun dia memilih tetap diam demi stabilitas gunung dan sungai di Kekaisaran Li besar. Kalau tidak, dengan kebiasaan Lady Chu yang dengan kejam dan membabi buta membunuh para cendekiawan yang lewat, apakah Kekaisaran Li Agung akan memilih untuk menutup mata selama puluhan tahun? Ia dipenuhi amarah, dan meraung, Menteri Istana Han, Dewa Sungai Agung Sungai Bunga Bordir, apa kalian berdua tidak akan melakukan apapun tentang ini? Jika Dewa Yin itu benar-benar memutuskan akar gunung di sini, bukan hanya Sungai Bunga Bordir dan dua sungai besar lainnya yang akan terpengaruh, tetapi Gunung Gotabel, Sungai Jimat Besi, dan Sungai Kumis Naga di utara mana yang akan selamat? Siapa di antara mereka yang tidak akan terpengaruh? Sambil memegang lentera merah besar di tangannya, berdiri seorang lelaki tua di langit di balik penghalang. Ia terkekeh dingin dan menjawab, Nona Chu, kemana perginya sikapmu yang mengesankan dan percaya diri? Ekspresi hantu perempuan itu menjadi muram. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang dewa berbaju zirah dengan ular biru melilit lengannya. Ia datang untuk meredakan suasana, agar tidak terjadi konflik antara Menteri Istana Han dan hantu perempuan yang akan memengaruhi nasib Kekaisaran Li Agung. Suaranya terdengar serius saat berkata, Nyonya Chu, Menteri Istana Han dan saya dapat meminta Dewa Yin untuk menghentikan tindakannya memotong akar gunung. Namun, kami berharap Nyonya Chu tetap tenang dan menahan diri dari ucapan yang provokatif. Hantu perempuan itu tersenyum dan menjawab, bagaimana jika aku ingin bertarung dengan pedang abadi yang agung ini? Apakah ini juga permintaan yang provokatif? Menteri Istana Han terkekeh marah dan meludah, oh, sungguh baik hati Anda, Nyonya Chu. Saya benar-benar mendapat pelajaran berharga hari ini. Baiklah, baiklah. Kementerian Ritus Kekaisaran Li Agung pasti akan berterima kasih kepada Anda di masa mendatang. Kau hanyalah seorang menteri istana yang hina, tapi masih berani mengucapkan kata-kata yang begitu sembrono dan mengancam. Apa kau mencoba menakut-nakuti anak kecil? Cibir hantu perempuan itu. Kau baru berhak memerintahku setelah kau menjadi menteri yang bertanggung jawab atas Kementerian Ritus. Ular biru di lengan Dewa Sungai Agung mendesis cepat, mengirimkan gumpalan kabut putih ke udara. Dewa Sungai Agung jelas lebih mengenal istana kekaisaran dan arah masa depan Kekaisaran Li Agung daripada hantu perempuan yang menyendiri itu, dan ada ketidaksenangan di wajahnya saat ia memperingatkan, Nyonya Chu. Hantu perempuan itu menutup mulutnya dengan tangan sambil terkikik. Pada saat yang sama, ia sedikit berbalik dan memegang gaunnya dengan tangan satunya, membungkukkan badan dan berkata, kalau begitu, aku minta maaf kepada Tuan Han. Wajah lelaki tua itu merah karena marah, namun dia memilih tetap diam demi stabilitas gunung dan sungai di Kekaisaran Li besar. Kalau tidak, dengan kebiasaan Lady Chu yang dengan kejam dan membabi buta membunuh para cendekiawan yang lewat, apakah Kekaisaran Li Agung akan memilih untuk menutup mata selama puluhan tahun? Akan tetapi, lelaki tua itu tidak pernah merasa bahwa keputusan istana itu salah. Ini adalah kekaisaran megah yang ditakdirkan untuk bertahan selama ribuan tahun dan puluhan ribu generasi. Apa pentingnya beberapa cendekiawan yang gugur? Apa pentingnya kepolosan atau rasa bersalah mereka? Seandainya dia bukan pejabat Kekaisaran Li Agung, dan seandainya dia bukan Menteri Istana Kementerian Ritus yang bertanggung jawab menghubungi dan merekrut pemurniki, maka temperamen dan identitasnya sebagai penganut Konfusianisme pasti akan mendorongnya untuk dengan tegas menyerang hantu perempuan itu. Dia akan melakukannya bahkan jika itu berarti pertikaian internal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, selama kenaikannya ke posisi saat ini, ia telah menyaksikan pertempuran brutal yang mengakibatkan puluhan ribu kematian. Ia telah menyaksikan perubahan nama dari banyak tempat tinggal resmi di ibu kota. Ia telah menyaksikan para pembunuh dan mata-mata dari negara lain menerjang seperti ngengat ke api. Dan ia telah menyaksikan pertempuran antara makhluk abadi yang telah dengan kejam menimbulkan kematian pada ratusan ribu manusia fana yang tidak bersalah. Jabatannya sebagai Menteri Istana mengharuskannya mempertimbangkan masalah dari sudut pandang berbeda. Menteri Istana Han bukan lagi pemuda zaman dulu yang perlu tekun membaca kitab-kitab Konfusianisme. Ia bukan lagi seorang cendekiawan miskin yang hanya menguasai pengetahuan tertulis di atas kertas. Faktanya,
demi menegakkan hukum Kekaisaran Li Agung, dia pernah secara pribadi mengeksekusi seorang seniman bela diri yang berani dan saleh yang ingin membalas dendam terhadap para dewa atas nama manusia biasa yang tidak bersalah. Sebelum takluk oleh luka parah, para pendekar itu telah melontarkan makian dan sindiran bahwa Kekaisaran Li Agung benar-benar selucu yang dibayangkan. Ia telah memarahi Menteri Istana Han dan mencapnya sebagai antek para dewa. Namun, Menteri Istana Han dengan tenang memberitahu sang seniman bela diri bahwa suatu hari nanti, mungkin 30 tahun lagi, atau mungkin 50 tahun lagi, Kekaisaran Li Agung tidak akan lagi menderita kematian tak berdosa seperti ini. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, seniman bela diri yang saleh itu telah meludahkan campuran ludah dan darah ke wajahnya. Hal-hal apa saja di dunia yang benar-benar jelas dan hitam putih. Sambil memegang lentera di tangannya, dengan perasaan campur aduk di benaknya, lelaki tua itu mendongak dan menatap ke arah utara. Entah mengapa, atasannya tampak tidak terburu-buru untuk menunjukkan diri atau ikut campur. Pedang abadi muda itu mengabaikan Nyonya Chu dan Menteri Istana Kekaisaran Li Agung. Sedangkan Dewa Sungai Agung dan Dewa Yin, ia bahkan kurang peduli. Ia hanya berbalik menghadap hantu perempuan yang telah dihentikan oleh pedangnya, tersenyum dan bertanya dengan geli, "Kau mau bermain pedang denganku?" Nyonya Chu tersenyum dengan mata menyipit dan menjawab, "Kalau kita hanya bertanding, aku bersedia. Lagi pula, ini pertama kalinya aku melihat pendekar pedang duniawi semuda dirimu." Pendekar pedang muda itu melambaikan tangannya, dan keledai putih itu buru-buru berlari kembali ke Li Huai. Ia lalu meraih gagang pedangnya sebelum mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Hantu perempuan itu menyipitkan matanya dan menjawab, "Oh, kau tidak bercanda." Sambil memegang gagang pedangnya, pemuda abadi pedang itu berkata dengan suara lembut, "Cahaya tinggi." Dia menebas ke bawah dengan gerakan sederhana. Namun, langit dan bumi berubah warna, dan dunia yang kecil dan berkabut itu langsung diterangi dengan cahaya yang cemerlang. Semburan ki pedang menyerbu ke arah Lady Chu. Hantu perempuan yang terkejut dan kebingungan itu tak sempat berbuat apa-apa selain mengangkat tangan dan menutupi wajahnya. Sementara itu, lengan bajunya yang besar menutupi seluruh tubuhnya. Meski begitu, dia tetap dipotong dua dengan kejam. Ratapan pilu Lady Chu bergema di seluruh kediaman megah di belakangnya. Para pelayan dan dayang membeku dan tak sadarkan diri, darah mulai menetes dari lubang-lubang di wajah mereka. Beberapa dari mereka langsung jatuh ke lantai dan berlumuran nanah. Di dalam kediaman, ada seorang perempuan muda yang tidak menyadari bahwa ia terus-menerus menusuk lengannya saat belajar menyulam. Ada juga dua penjaga yang saling bertukar pukulan dan akhirnya saling melenyapkan kepala saat berlatih bela diri. Namun, gerakan mereka terus berlanjut meskipun hanya tersisa kurang dari separuh kepala mereka. Hantu perempuan itu bergegas menuju gerbang kediaman. Saat ia melakukannya, benang-benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara kedua belahan tubuhnya seperti serat akar teratai. Ia dengan cepat menyatu kembali saat ia terbang menembus langit. "Lagi," kata pendekar pedang muda itu dengan tenang. Pedangnya mengayun ke samping. Seperti permukaan air yang berkilauan, busur cahaya pedang membentang di langit. Lady Chu terpotong di bagian pinggang, membuatnya tampak seperti seorang wanita cantik yang sedang keluar dari air. Gaun pengantinnya mendarat dengan lembut di anak tangga teratas di depan kediamannya. Hantu perempuan itu berubah menjadi gumpalan asap yang kacau saat ia terbang ke plakat emas, menyebabkan darah terus-menerus berceceran di lantai. Pada saat yang sama, wajahnya yang kesakitan dan bengkok sesekali mendorong permukaan plakat, sambil memohon, "Tolong ampuni aku, pedang abadi." Sang abadi muda hanya menyerang dua kali, melepaskan satu tebasan ke bawah dan satu tebasan ke samping. Namun, ini sudah cukup untuk mengiris jiwa hantu perempuan yang arogan dan berwibawa itu menjadi empat, memaksanya untuk kembali ke dalam plakat yang menopang dunia kecil ini. Memang, plakat ini adalah akar gunung dan sumber sungai, dan hanya di dalam plakat inilah hantu perempuan itu dapat bertahan hidup. Ada pepatah umum di dunia, hidup di bawah atap orang lain. Catatan, artinya hidup di bawah kekuasaan seseorang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebenarnya, pepatah ini sudah mengungkap beberapa rahasia. Terlepas dari apakah itu balok silang atau plakat yang diletakkan di bawah atap, seringkali mereka dipenuhi dengan rahasia dan misteri. Pikiran Lin Soyi bimbang. Tak heran Aliang mengatakan bahwa pendekar pedang abadi adalah yang paling ceroboh, mematikan, dan tidak masuk akal di antara para pemurniki. Namun, sayang sekali pedang itu tidak cocok untuk Lin Soyi meskipun ia sangat berbakat dalam kultivasi. Ia pun merasa sedikit kecewa. Namun, ia segera memantapkan hati daunnya kembali. Jika ia bisa mengandalkan kekuatan daunnya yang luar biasa untuk meraih kemenangan atas para dewa abadi pedang di masa depan, bukankah itu akan jauh lebih baik? Namun,
Lin Souyi sangat menyadari bahwa Dewa Pedang di depan mereka kemungkinan besar adalah seorang pemurni ki di 5 tingkat atas yang legendaris. Jika seniman bela diri murni dianggap lebih rendah daripada pemurni ki, maka Dewa Pedang dapat dianggap lebih unggul daripada semua jenis pemurni ki lainnya. Alasannya sederhana, tidak ada seorang pun yang bersedia bertarung melawan pendekar pedang abadi yang kuat. Konon, seseorang pernah melakukan analisis. Di antara mereka yang telah memutuskan jembatan menuju keabadian orang lain, sepertiganya adalah pendekar pedang abadi. Jumlah ini bahkan lebih banyak daripada para kultivator militer yang gigih dalam pertempuran dan enggan menarik takdir karma. Perlu disadari bahwa terdapat puluhan ribu jalur kultivasi, masing-masing dengan takdirnya sendiri. Ada 100 aliran pemikiran, sekte formal dan sekte sesat, dan seterusnya. Pendekar pedang abadi hanya termasuk dalam satu dari sekian banyak jalur. Pikiran Chen Pingan jauh lebih sederhana daripada Lin Souyi. Ia hanya memikirkan satu hal. Ternyata, pedang juga bisa digunakan seperti ini. Pedang abadi muda itu memegang satu tangan di belakang punggungnya dan menggenggam pedangnya dengan tangan lainnya. Kesalahan yang sama tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Nona Chu, mengapa Anda tidak menerima satu tebasan pedang lagi? Tanyanya sambil tersenyum. Sesosok diam-diam muncul di bawah plakat. Sosok itu juga seorang pemuda berpenampilan biasa dengan pedang tersandang di pinggangnya. Wei Jin dari kuil angin salju, ini sudah cukup, katanya perlahan. Seharusnya Wei Jin dari panggung ilahi, koreksi sang pedang abadi berbaju putih sambil tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan pendekar pedang terestrial yang mengaku belum menstabilkan basis kultivasinya segera melancarkan tebasan lainnya. Pendekar pedang muda di hadapannya tampak tanpa ekspresi saat ia mencengkeram gagang pedangnya dan perlahan menariknya 1 inci dari sarungnya. Ia tidak menghunus pedangnya lebih jauh. Namun, sebuah pegunungan kecil nan menawan tiba-tiba muncul di antara kedua pendekar pedang itu. Pegunungan berkelok-kelok ini melayang di udara. Pedang abadi muda, Wei Jin, membelah pegunungan dengan tebasannya. Namun, niat pedangnya hampir sepenuhnya habis. Wei Jin tidak bertahan, dan ia tidak melancarkan serangan pedang lagi. Ribuan kilometer jauhnya, sebuah retakan raksasa muncul di pegunungan bergelombang yang membentang sejauh 50 kilometer, menciptakan ngarai yang sangat besar. Seolah-olah pegunungan itu telah dihantam oleh pedang abadi.